Oleh karenanya sebetulnya kalau ini beliau ini paham benar akan kegunaan ini, mestinya mensupport. Selamat bertemu kembali di podcast Apa Ngono. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial sekali yang akan membicarakan banyak mengenai produksi permesinan, yaitu Pak Suwandi. Monggo Pak Suwandi bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Rudi. Selamat siang saudara-saudaraku semua, hadirin yang pemirsa. Saya adalah mantan dari ASN, pegawai negeri di Balai Latihan Kerja Surabaya yang ikut menginduk di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Wandi. Perkenalan yang singkat, tapi tidak jadi singkat buat saya karena kebetulan saya kenal cukup lama sebelum pensiun sampai sekarang pensiun. Ada yang menarik interaksi saya dengan Pak Wandi ya, berkaitan dengan produksi Pak. Salah satu yang kemarin sempat terbitkan oleh BLK, dan saya merasa bahwa ini bisa menjadi satu-satunya produk BLK yang berkaitan dengan produksi alat ukur digital yang digunakan di SPBU Pak. Mungkin bisa disampaikan pada pendengar podcast Apa Ngono bagaimana produk pompa ukur digital ini yang merek lokal ini berjuang akhirnya bisa didukung oleh Disnaker yang akhirnya bisa dapat tempat dan bisa berproduksi. Baik Pak Rudi, saya perjelas dulu bahwa di Balai Latihan Kerja ini sifatnya adalah melatih tenaga kerja sampai dengan terampil. Biasanya itu mendapatkan pendanaan dari APBN maupun APBD. Ya. Kemudian kita membuat terobosan ini berbentuk PTC, jadi Production Training Center. Ya. Artinya bahwa kita melatih dan memproduksi sesuatu barang, kemudian barang tersebut bisa dijual, dan hasil penjualannya bisa untuk melakukan pelatihan kembali. Sehingga kita tidak merusui anggaran pemerintah. Pengennya seperti itu dulu. Ya. Yang saya dapat informasinya Pak, bahwa seringkali program dari Disnaker itu adalah melatih saja, tapi ada terobosan baru yang berkaitan dengan PTC-nya, melatih dan bisa menjual barang. Tapi yang saya tahu ada suatu kerjasama dengan produk lokal yang menjual atau yang memproduksi pompa ukur digital yang digunakan di SPBU dengan merek lokal Premier. Walaupun saya tahu akhirnya belum ada produksi yang bisa dijual melalui PTC. Gambarannya bagaimana Pak tentang produk Premier ini? Kalau produk Premier lokal ini sebetulnya tidak kalah bersaing dengan produk luar, seperti Gearbako dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat umum ini belum banyak mengetahui, sehingga kita perlu adanya gerilya yang luar biasa pada saat itu. Dan sayangnya kebijakan itu bukan pada kita. Penentu kebijakan itu masih orang lain, jadi kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sudah suguhkan yang terbaik kepada Pak Rudi bahwa kerjasama itu menurut saya bagus, karena kita ini memproduksi sesuatu yang belum ada di luar. Artinya kalau kita memproduksi yang dispensing pump atau pompa ukur untuk R2, itu produksi kita memang benar-benar tepat ukur. Itu yang saya senang dan saya suka sekali dengan itu. Tepat ukur, tepat guna Pak? Tepat guna. Karena selama ini kan kita tahu bahwa untuk sepeda motor masih di-hire oleh yang untuk mobil, pompa ukurnya. Sehingga kalau SPBU itu mengisi untuk motor, masih ada sisa yang keluar berapa cc. Walaupun sudah di tempat SPBU-nya sudah terpisah yang untuk mobil maupun untuk motor, kan begitu. Bagaimana produk lokal ini didukung oleh Disnaker ini kan menjadi sesuatu yang unik ya. Karena selama ini yang namanya Disnaker itu adalah untuk pelatihan saja, tapi sekarang ini ada suatu proses di mana siswanya tidak cuma dilatih supaya terampil, tapi menghasilkan produk yang berkaitan dengan pompa ukur digital ini. Dan produk yang dihasilkan juga setahu saya juga selain pompa ukur yang dengan spesifikasi khusus yang dipakai untuk motor maupun yang dipakai untuk
dispensing pump yang bisa mobile. Nah, ini produk yang seharusnya menjadi solusi buat distribusi BBM. Karena BBM yang didistribusikan ke daerah yang terpencil itu yang jadi masalah adalah bagaimana harus membangun infrastruktur. Sedangkan yang dihasilkan dari BLK ini adalah dispenser mobile. Makanya saya tadi menyebutkan bahwa produk yang dikerjasamakan oleh Premier dengan Disnaker ini adalah dua produk yang bisa dikatakan sebagai dua produk andalan untuk mendistribusikan BBM. Salah satunya adalah untuk ketepatan ukuran sesuai dengan penggunaannya. Nah, selama ini pemerintah merasa tidak perlu berbicara tentang mau nimbang beras, mau nimbang emas, sama saja pakai timbangan beras. Konyol kan? Ya kan? Terus kalau misalnya produk itu yang berkaitan dengan mobile dispenser tadi, itu kan sekarang kenapa harus bangun SPDN? Nelayan jauh-jauh. Nah, ini ada SPBU yang bisa bergerak menuju ke tempat-tempat yang terpencil tanpa harus repot-repot membangun. Nah, produk-produk seperti ini, Pak Wandi ya. Tadi juga disentil juga masalah bergrill ya. Dan setahu saya juga kemarin waktu launching dari dispenser mobile, ini kalau nggak salah, saya baca di media sudah dilakukan oleh Wagub, tapi follow up ke depannya juga menjadi terkendala. Terus ada kerjasama yang berkaitan juga kesempatan untuk membuat tidak sekedar training center saja, tapi betul-betul rencana untuk pembuatan mini SPBU di tempat BLK. Akhirnya juga berhenti juga ini Pak. Mungkin bisa coba dibantu Pak Wani bisa menerangkan, mestinya kita ini masih peduli tidak sih dengan anak bangsa ini? Masih punya keinginan tidak anak bangsa ini bisa lebih berkarya, berkontribusi terhadap negara ini? Atau cukup senang dengan merek-merek import? Bagaimana Pak Wandi? Kerjasama kita dulu dengan Premier ini ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah yang khusus untuk motor R2, dan yang kedua adalah untuk mobile. Mobile itu kita sebut MBL6. Jadi kita menggunakan truk 6 roda dan dilengkapi dengan tangki dan dispensing pump di situ. Itu tujuannya untuk mengcover nelayan, terus lagi yang punya alat berat yang tidak mungkin masuk ke SPBU dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Namun demikian bahwa pengguna dari ini sebetulnya belum paham benar bahwa itu sebetulnya sangat bermanfaat. Daripada kita sekarang mendirikan SPBU untuk nelayan di tempat nelayan, kan posisinya gampang rusak karena uap air laut itu yang membuat rusak komponen. Betul. Kalau itu kan kendaraannya bisa disimpan di tempat yang tidak dekat dengan air laut. Betul. Jadi kita samperin setiap berapa lama atau ketika dia mau melaut, kan sebetulnya begitu. Dan kita pun bukan tidak sounding dengan Dinas Perikanan loh waktu itu. Untuk membuat hal semacam ini kita sudah banyak. Kita izin aja sudah di BKPMD waktu itu, Badan Penanaman Modal yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita dengan perindustrian untuk masalah teranya. Jadi kita kerjasama, kalau di Disnaker itu masalah pembuatan produknya, penteraannya ada di Dinas Perindustrian. Kemudian nanti goalnya berkepentingan kita juga sama gubernur, tapi yang datang waktu itu Wagub yang meresmikan. Nah, oleh karenanya sebetulnya kalau ini beliau ini paham benar akan kegunaan ini, mestinya mensupport, harusnya mensupport. Ya. Ya itu jadi apa namanya yang jadi apa perlu dijadikan materi mikir itu begitu Pak. Jadi sekarang ini kita mau menjadi negara maju, ya kan? Kita berharap anak bangsa ini mempunyai kontribusi. Tapi tadi kalau saya dapat bisa simpulkan yang disampaikan oleh Pak Wandi bahwa kendalanya akhirnya adalah birokrasi Pak.
ya kan? Birokrasi, habis itu masalah personalnya, institusi dengan institusi. Karena kemarin itu kalau nggak salah pun rencana ada pengambilan banyak. Cuman karena kebetulan pada saat itu izinnya belum clear, clearnya baru setahun kemudian, yang bersangkutan sudah selesai dari tugasnya, akhirnya terbengkalai semua. Nah ini yang saya coba bicara dengan Pak Wandi ini supaya masyarakat juga mengetahui, masih belum ada keberpihakan, Pak. Saya lihat begitu, keberpihakan pemerintah terhadap produk merek lokal maupun kreasi anak bangsa ini masih dianggap ecek-ecek gitu loh. Padahal terbukti bahwa produk dengan brand Premier itu sudah puluhan tahun terpakai, dan mungkin baru satu-satunya produk yang memberikan jaminan terhadap pemilik atau pembeli, pemakai, itu adalah jaminan memberikan training terhadap pembeli itu bagaimana merawat produk. Nah ini menjadi suatu pemikiran, Pak. Moga-moga pembicaraan kita di Opongono ini menjadi suatu pembicaraan yang bisa dipakai untuk mikir. Saya kira itu, Pak Wandi, saya berterima kasih sekali atas kehadirannya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut berkaitan dengan produksi dispenser Premier ini secara detail. Kenapa membuat pompa ukur yang mempunyai speed cuma 20 liter per menit. Dan kenapa memproduksi dispenser mobile. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut, Pak. Siap. Adik, terima kasih banyak waktunya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada Pak Wandi. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi bahan mikir untuk mikir.